Salah seorang pria dengan kasar bilang, tempat ibadah umat Kristen itu adalah gereja liar, dan gereja liar itu bisa disamakan dengan anjing liar yang menyebarkan rabies. Bayangkan, gereja disamakan dengan anjing liar yang menyebarkan rabies. Menurut gue, ketika ada orang yang tidak suka dan bahkan melarang orang lain beribadah menyembah Tuhannya, berarti orang ini termasuk dalam dua kemungkinan golongan. Yang pertama, dia setan atau dia manusia yang kerasukan setan, karena hanya setan yang tidak suka dengan orang yang beribadah pada Tuhannya. Tuh, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Shalom sahabat yang terkasih, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat, kita akan mendengarkan sebuah pencerahan dari beberapa saudara kita muslim mengecam pembubaran ibadah atau melarang gereja yang ada di Binjai, Sumatera Utara. Yuk kita simak videonya sahabat. Sekelompok bandit intoleran kembali melakukan persekusi dan pelarangan ibadah terhadap jemaat gereja Mawar Sharon di Binjai, Sumatera Utara. Menurut gue, ketika ada orang yang tidak suka dan bahkan melarang orang lain beribadah menyembah Tuhannya, berarti orang ini termasuk dalam dua kemungkinan golongan. Yang pertama, dia setan atau dia manusia yang kerasukan setan, karena hanya setan yang tidak suka dengan orang yang beribadah pada Tuhannya. Dan yang kedua, kemungkinannya dia komunis, karena rejim komunis di seluruh dunia memang melakukan pemasungan terhadap kebebasan beragama rakyatnya. Nah, terhadap para bandit intoleran di Binjai itu, gua nggak tahu mereka termasuk golongan yang mana. Melalui video ini, saya berharap sekali pemerintah bertindak tegas atas teror terhadap umat Kristen yang hendak beribadah di kota Binjai, Sumatera Utara. Selama 3 bulan terakhir, terjadi serangkaian teror saat umat Kristen akan melakukan ibadah di gereja Mawar Sharon. Umat Kristen di sana memang belum memiliki gereja tetap. Mereka belum punya gereja karena izin pembangunan gereja tidak kunjung keluar. Karena itu, ibadah dilakukan di sebuah rumah atau bangunan sementara yang dimanfaatkan sebagai gereja. Begitu ibadah dilakukan, dengan segera segerombolan orang akan datang dan memaki-maki jemaat gereja. Saya memperoleh video insiden penggerudukan pada 23 Mei, 5 Juli, 23 Juli. Tapi yang paling parah sih yang terjadi pada 23 Juli. Di hari itu terlihat ada 2 wakil jemaat gereja yang harus menghadapi puluhan pria yang bicara kotor. Salah seorang pria dengan kasar bilang, tempat ibadah umat Kristen itu adalah gereja liar, dan gereja liar itu bisa disamakan dengan anjing liar yang menyebarkan rabies. Bayangkan, gereja disamakan dengan anjing liar yang menyebarkan rabies. Dan ketika salah seorang wakil gereja berusaha berbicara menjelaskan, dengan segera dia dimaki-maki untuk diam. Apa yang terjadi ini tidak boleh dibiarkan. Beribadah sesuai agama dan keyakinan adalah hak asasi yang harus dilindungi, dan tidak ada satupun aturan di negara kita ini yang mengatakan bahwa beribadah harus dilakukan di rumah ibadah. Dalam hal ini, tidak ada satupun aturan yang mengatakan ibadah minggu umat Kristen harus dilakukan di sebuah gereja. Orang Islam seharusnya sadar betul soal itu. Orang Islam sholat tarawih atau melakukan pengajian tidak harus di masjid atau musola. Umat Islam bisa saja melakukan sholat Jumat di ruang kelas, di kampus, atau di tempat parkir di gedung-gedung perkantoran. Sholat Id pun dilakukan di lapangan luas. Jadi beribadah tidak harus dilakukan di tempat ibadah. Implikasinya, umat Kristen boleh saja beribadat di rumah
di ruko, di kantor, di sekolah. Lantas apa hak kelompok-kelompok yang membawa nama Islam itu untuk melarang umat Kristen untuk beribadat dengan alasan bahwa tempat mereka beribadat itu tidak memiliki izin sebagai tempat ibadat? Jawabannya tidak ada. Umat Islam tidak boleh membiarkan kebiadaban ini terus terjadi. Di dalam Islam sendiri, tidak ada satupun ajaran yang membenarkan umat Islam untuk melarang umat Kristen atau umat agama non-Islam lainnya beribadat dan mendirikan rumah ibadat. Ada buka saja kitab suci Al-Quran, pelajari perkataan dan tindakan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Mana ada perintah dari Tuhan atau perintah Nabi agar umat Islam melarang umat non-Islam beribadat? Yang ada malah sebaliknya, perintah agar umat Islam menghormati agama lain. Saya heran dari mana orang-orang Islam itu sampai tiba pada kesimpulan bahwa mereka harus melarang umat Kristen beribadat. Kalau kita lihat videonya, kita dapat menyaksikan betapa sombong, biadab, dan dungunya wajah-wajah mereka yang melarang umat Kristen beribadat. Tapi dari mana mereka belajar bahwa umat Kristen tidak boleh beribadat? Saya duga itu berasal dari guru-guru agama berpikiran picik yang dengan semena-mena memelintir ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah Allah memerintahkan umat Islam melarang ibadah umat Kristen. Guru-guru agama yang sudah beku hati dan otaknya itu menyesatkan umat untuk menjadi orang-orang hidup dengan penuh kebencian. Karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dan para ulama harus melakukan pencerahan yang terus-menerus terhadap umat Islam di seluruh Indonesia. Pemerintah dan aparat hukum harus menunjukkan bahwa aksi pelarangan umat beribadah adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan karena itu harus mendapat sanksi pidana yang tegas. Tapi di samping itu, kita berharap para pemuka Islam juga bisa secara terus-menerus membuka mata dan hati umat Islam untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan umat non-Muslim. Kalau perlu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam melakukan aksi pelarangan umat agama lain beribadah. Ulama Indonesia perlu mengajarkan bahwa pelarangan umat Kristen dan pelarangan pembangunan gereja adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama Indonesia tidak bisa hanya bicara bahwa Islam adalah agama damai, tapi kemudian membiarkan umat Islam melakukan tindakan biadab, melarang umat Kristen beribadat. Umat Islam dan umat agama lain adalah satu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Beberapa waktu yang lalu di Binjai, Sumatera itu ada sebuah kejadian yang sangat unik, sangat menyentuh hati, sangat menginspiratif. Jadi ceritanya adalah ada sekitar 40 orang yang mengaku muslim, yang laki-laki pakai sorban, pakai gamis, rambutnya jenggotnya panjang, kemudian yang perempuan pakai cadar, pakai kerudung lengkap segala rupa seperti itu menggerebek orang-orang Kristen yang sedang beribadah, melakukan aktivitas ritual mereka di sebuah ruko. Apa alasannya kenapa mereka harus menggerebek seperti itu? Itu kan beda agama, beda server, ngapain juga harus datang untuk urusan agama yang lain gitu. Ternyata alasannya adalah karena orang-orang Kristen itu tidak beribadah di gereja. Tapi alasannya adalah karena orang-orang Kristen itu ibadahnya di ruko gitu. Emang apa masalahnya, kenapa seperti itu? Dan ini bukan kasus pertama, barangkali kita mengetahui bahwa orang-orang Islam sering sekali melakukan penggerebekan terhadap agama lain yang sedang melakukan ibadah. Ini kan sebenarnya sesuatu yang aneh. Di Bandung juga pernah kejadian bahkan besar gitu. Misa Natal itu didatangin oleh ormas-ormas. Alasannya kenapa? Karena misa Natal itu dilaksanakannya di gor atau di yang besar yang kayak gitu. Harusnya kan di gereja dan sebagainya. Ini kan sebenarnya adalah pernyataan-pernyataan yang unik gitu. Perbuatan-perbuatan yang unik. Apa alasan mereka? Ya kan dalam peraturan 3 menteri dikatakan bahwa orang-orang Kristen kalau mau beribadah harus di gereja, nggak boleh di tempat yang lain, kan begitu argumentasinya. Nah, saya harus memberikan penjelasan begini Baraya, saya tidak sedang membela orang-orang Kristen, saya justru sedang membela agama saya, agama Islam.
Saya jelasin begini Baraya. Di Indonesia itu orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit. Baraya bikin gereja, Baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja, lah mau bikin gerejanya aja susah. Mau bikin gereja nggak boleh, kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka, juga malah digerebek. Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam, kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu? Bahkan kalau misalkan lihat videonya, aduh kacau banget itu, arogannya luar biasa. Saya mohon maaf ya. Kemudian takbir lagi, itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen, tapi takbir di situ gitu. Ini mencampur adukan agama atau gimana ceritanya, saya gak ngerti. Tapi ya kenapa banyak kejadian seperti itu? Kenapa orang-orang yang berjenggot tadi itu, perempuan-perempuan yang bercadar itu tega melakukan serangan baik verbal maupun lebih dari itu terhadap penganut agama lain ketika mereka melakukan ibadahnya? Kenapa seperti itu? Wah, ini Pak Gembul gak ngerti apa-apa, gak tahu kasusnya ini. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen itu sedang melakukan kristenisasi. Makanya ibadahnya di tempat bukan di gereja tapi di tempat lain, yaitu di ruko gitu. Misalkan ada pernyataan seperti itu, dan itu memang banyak ya yang mengatakan bahwa alasannya adalah karena mereka melakukan kristenisasi terselubung. Saya jelaskan begini Baraya. Dalam konteks itu, orang-orang yang sedang melakukan kristenisasi itu adalah orang-orang Islam sendiri. Jadi 40 orang jemaah yang ngakunya muslim itu, yang pakai kerudung, pakai cadar itu, yang pakai jenggot, pakai sorban itu, itulah mereka yang sedang melakukan kristenisasi atau pemurtadan. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Bare tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan sudah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa? Dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini Baraya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebegan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan gak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Jadi Baraya begini ya,
dalam Piagam Madinah, yang ini adalah bagian dari syariah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Piagam Madinah itu dikatakan bahwa di sebuah negara Islam atau negara yang dipimpin oleh Muslim, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjanjikan dan menjamin kebebasan beragama untuk orang-orang non-Islam. Bahkan bukan menjamin kebebasan, tapi juga melindungi mereka. Dan siapapun yang mengganggu mereka akan diperangi. Itu dalam Piagam Madinah itu seperti itu. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ada dalam syariah Islam itu ada syariah perang, ada aturan perang gitu. Bahkan dalam perang yang paling mematikan, paling menyakitkan sekalipun, rumah ibadah itu tidak boleh diganggu gugat, orang yang ibadah di dalamnya tidak boleh diganggu gugat. Kalau ada musuh dalam perang sekalipun ya, musuh yang bersembunyi atau lari ke dalam tempat ibadah agama apapun, tidak boleh dikejar. Hanya boleh bertahan di situ, tapi si bangunan gerejanya katakanlah atau kuilnya atau apapun itu tidak boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerebegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariah Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi jelas sahabat yang terkasih, jangan kita ragu-ragu melawan orang-orang intoleran, melawan orang-orang radikal. Karena orang Islam sendiri pun tidak suka, saudaraku. Orang Islam sendiri mengecam kelakuan orang-orang seperti itu. Kita salah apa coba? Itu saudaraku. Kita tidak pernah membubarkan orang pengajian, orang wirid. Kita tidak pernah membubarkan masjid. Tetapi tempat ibadah kita mereka bubarkan, mereka larang kita beribadah. Ini adalah hak kita, sahabat. Hak kita untuk beribadah, karena kita bangsa Indonesia. Nenek moyang kita juga pejuang. Gitu. Jadi kita sama-sama memiliki hak beribadah di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.